Halo guys, balik lagi di Bangkok Monolog. Hari ini gue mau masak sambil bermonolog. Jadi sambil lu dengerin monolog gue, lu bisa ngeliat gue lagi masak apa gitu. Dan sambil makan ya. Jadi buat yang puasa, kalau lu gak kuat jangan ditonton, di skip. Tontonnya nanti setelah buka puasa. Kalau lu gak puasa, ditonton aja. Sambil bisa jadi inspirasi buat lu, buat menu lu berhemat tuh seperti apa. Tinggal di Bangkok sendirian dan juga kerja dari rumah, itu kalau dibilang lu akan menghemat banyak, menurut gue itu salah banget ya. Karena keadaan kayak gini gitu, yang semua tutup dan lu harus kerja di rumah, itu lu tahu gak, ada dua hal yang membengkak dari tagihan gue. Yang pertama adalah tagihan listrik gue yang menjadi sekitar 2,5 juta bulan lalu, karena AC gue nyalain tiap hari dan gue kerja dari rumah, which is monitor dan laptop artinya gue yang harus tanggung gitu, gue yang harus bayar sehari 8 jam nyala gitu. Sementara di kantor lu nggak perlu bayar listrik kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan. Jadi gue menghabiskan sekitar lebih dari 15.000 baht untuk makanan gue sehari-hari di bulan April. Itu yang wake up call gue sih, kayak no gue nggak bisa kayak gini, gue nggak bisa kayak gini terus. Nah itu kenapa gue memutuskan untuk masak dari rumah gitu ya, sesimpel apapun masakannya gitu. Dan gue orangnya sebenarnya gue suka masak, tapi gue bete, gue paling gak suka untuk bersihin atau nyuci piring atau nyuci peralatan masak setelahnya gitu. Jadi sebisa mungkin gue masak masakan yang simple, cepet, dan bergizi. Untuk masalah gizi gue cukup concern gitu ya, at least harus ada protein, sayuran gitu-gitu. Tapi berhubung masak sayur itu ribet dan nggak bisa dalam waktu yang nggak bisa lu simpen gitu lama-lama, jadi itu pun gue skip untuk sementara. Jadi ada banyak sacrifice atau pengorbanan yang gue lakuin selama masa karantina ini gitu. Di kantor itu ada kantin, jadi lu bisa at least lu bisa dapetin gizi yang cukup dengan makan di kantin gitu. Lu nggak perlu masak, lu tinggal nunggu 5 menit 10 menit masakan jadi, lu makan terus lu bisa punya waktu buat ngerokok dan bersantai-santai gitu untuk balik kerja lagi. Tapi di rumah lu nggak bisa, waktu istirahat lu tuh lu pakai buat masak udah habis setengah jam gitu. Persiapin bahan, motong-motong gitu kan, masak, terus lu makannya 10 menit 15 menit, and then tahu-tahu udah harus balik kerja lagi. Itu yang menurut gue kerja dari rumah tuh nggak segampang atau nggak seenak yang lo pikirkan gitu loh. Selain itu juga gue punya concern mengenai gini. Jadi banyak teman dekat gue yang udah mulai dirumahkan ya. Dirumahkan dalam arti, satu, dia kerja dari rumah gaji dipotong, dua, dirumahkan for good gitu, jadi dipecat. Gue mulai berpikir bahwa oke, kalau hal itu terjadi sama gue ya, apakah gue punya dana yang cukup untuk 6 bulan sampai 12 bulan ke depan gitu, dengan gaya hidup gue yang seperti ini ya. Let's say gak usah muluk-muluk deh, yang penting gue cukup buat makan, cukup untuk menunjang kehidupan gue sehari-hari gitu. Apakah gue punya dana sebanyak itu gitu. Jadi, dan kita gak tahu gini keadaannya sampai kapan, apakah 6 bulan, apakah 1 tahun, ataukah 2 tahun gitu. So hal itu bikin gue berpikir dan memaksa diri gue lebih keras lagi buat I think it's time for us wake up gitu, buat bangun dan lebih berhati-hati gitu untuk dalam pengeluaran, dalam spending. Bukan berarti gue nggak punya tabungan ya, jadi gue ada tabungan, tapi apakah itu, balik lagi ya, lu juga harus mempertanyakan hal ini ke diri lu sendiri. Apakah tabungan yang lu punya itu cukup untuk menopang kehidupan lu selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan gitu loh. Jadi dengan urgensi itu ya, dengan hal itu yang bikin gue jadi berpikir, so gue mau berhemat gitu sebisa gue gitu, mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya gitu. Apalagi yang pertama kali harus perlu gue cut adalah dalam hal konsumsi gitu. Lu bisa lu nggak perlu makan sushi setiap hari gitu, lu nggak, sama halnya juga lu nggak perlu makan telur ceplok setiap hari gitu. Jadi tapi at least lu bisa mengurangi pengeluaran gitu loh, sampai ke limit dimana lu bisa saving.
atau bisa nabung. Gue nggak bisa melakukan hal banyak gitu buat kalian yang mungkin ngedenger video ini dan kalian sedang dirumahkan, entah gajinya dipotong ataupun entah dipecat. Gue cuma mau bilang kalau kita ini mengalami hal yang sama kok. Semua orang punya keresahan yang sama, punya ketakutan yang sama di saat ini. Jadi jangan negatif, jangan berpikir pesimis gitu ya. Meskipun gue pesimis, tapi pesimis gue beda. Pesimis gue adalah oke, gue pesimis nih, ini kayaknya bakal memburuk nih. Apa yang harus gue lakuin gitu. Jadi gue selalu pesimis gue tuh memacu gue untuk prepare gitu, hal yang untuk prepare untuk menghindari hal yang terburuk gitu. Jadi kalau ini udah terjadi sama lu perlu pesimis. Jadi pesimis kayak gue. Lu perlu pesimis kayak oke, ini masih panjang, apa yang harus gue lakuin gitu. Jadi kalaupun ini gak panjang, kita udah ngelakuin sesuatu gitu. Buat yang dirumahkan, dipecat gitu, jangan take it negatively. Mungkin lu take it positifnya gini ya. Mungkin selama ini lu melakukan sesuatu yang nggak lu suka gitu. Kerjaan lu tuh bukan sesuatu yang lu suka. Mungkin ini saatnya buat lu refleks, buat lu berpikir apa yang gue suka dan apa yang bisa gue lakuin untuk menghasilkan uang gitu ya. Buat yang dipotong gajinya, kerja dari rumah, mungkin boleh tetap semangat. Kita masih dapat kerjaan nih, masih dibayar oleh company meskipun keadaan kayak gini. Jadi do your best untuk di kerjaan lo, and do your best untuk help your company gitu. Karena buang jauh-jauh pikiran kalau company take you for granted gitu ya. Tapi untuk saat ini memang kita sama-sama gitu. Jadi mungkin gue terkesan menggurui di monolog kali ini, tapi that's the truth man. Sampai di sini dulu monolog gue. Semuanya take care ya guys. Jadi tetap semangat, tetap positif. Ciao ciao, bye bye.